kita semua bersaudara, walau beda agama juga budaya. Itu alasan Tuhan ciptakan toleransi dan juga silaturahmi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga antara DPD Partai Golkar dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur. Saya sebenarnya dengan Kanda ini sudah lama kami ini, ya. Ini tinggal dikomunikasikan. Maksudnya sudah jalan komunikasi sejak saya masih di DPRD. Dan hari ini memang instruksi dari DPP kepada Partai Golkar bahwa untuk maju di pilkada, kalau kita bicara pilkada, kita ini kan partai ini kurang dari satu perahu, kurang satu kursi. Intinya kita harus berkoalisi dan kita membangun koalisi kepada semua partai tanpa terkecuali. Alhamdulillah malam hari ini terima kasih Pak Haji Alfian Aswad, ya, yang bisa membuka komunikasi ke kami dari Partai Golkar. Tentunya tadi banyak yang kita bicarakan. Yang pertama berkaitan dengan kedua partai ini ke depannya tentunya harus besar sama-sama membangun sinergitas. Yang kedua juga membangun Kutai Timur, konstituen kami masing-masing di 18 kecamatan bagaimana ke depannya, dan itu yang kita bicarakan. Terlepas dari itu tentunya kita juga membicarakan pilkada Kutai Timur ke depan yang mudah-mudahan antara Partai Golkar dan Partai Demokrat ini ada kesamaan. Paling tidak kita membangun koalisi dulu gitu, pada hari ini. Mudah-mudahan. Artinya kembali sama Pak Ismu ini Pak ya, bisa dipertegas kemarin kan ada di Nasdem Pak, bisa sedikit mempertegas kembali Pak terkait untuk pasangan Pak. Iya, kalau untuk itu ya kita lagi bangun komunikasi. Ya. Kita lagi bangun komunikasi dengan Partai Nasdem maupun P3 dan juga Partai Demokrat. Tentunya koalisi inilah nanti yang membicarakan bagusnya ke depan bagaimana. Kita jangan ada yang ditinggal. Dari Demokrat nih bagaimana Pak terkait persiapannya Pak untuk pilkada ke depannya dan salah satu pengusungan kandidat nantinya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Dinda Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kutai Timur. Nah, kita malam ini silaturahmi dengan beliau dalam rangka penjajakan untuk komunikasi dalam rangka pemilu kada 2020 ini. Tapi kita masih, karena ini masih COVID corona, jadi kita mungkin agak lamban ini komunikasinya. Jadi harapan kami ke depan, kami bersama-sama dengan Partai Golkar ini dapat bergandeng tangan untuk mendukung beliau. Apalagi nanti ke depan mudah-mudahan dari partai P3 ataupun Nasdem itu bersama-sama kita. Harapan kita ke depan ini kan ya harus dilanjut lagi. Amin. Bagi dan wakil gubernur di Kota Timur 2020 sampai 2024 ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan kami Partai Demokrat ini tidak sekedar mencari sesuatu, tapi kami mau membesarkan Partai Demokrat ke depan dan Kutai Timur lebih baik lagi. Mungkin sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Hal-hal lainnya. Iya, partai tadi saya bilang bahwa dari awal terima kasih semua ini media sudah mau hadir malam hari ini, bahwa Partai Golkar ini untuk mengusung satu perahu kan kurang satu kursi. Kalau dihitung dari presentasi 20%, jumlah dalam satu kursi ada
8 ya, jadi Golkar hanya 7, otomatis kita harus membangun koalisi. Dan saya kemarin pada saat dibukanya pendaftaran oleh partai-partai, saya termasuk Partai Demokrat, saya juga hadir di sana dan saya mendaftar sebagai wakil bupati di sana ya. Dan tentunya ini juga arahan dari DPP yang menginstruksikan bahwa Partai Golkar ini dalam pilkada harus bisa menang, ya harus menang. Apalagi diprioritaskan kepada yang sudah menjabat sebagai kepala daerah, wajib menang. Dan otomatis dengan bahasa gitu berarti kami yang ada di Kutai Timur ini harus mencari koalisi yang kalau bisa yang banyak, paling tidak untuk merebut hati masyarakat. Partai ini sangat berperan karena dia punya konstituen, punya roda organisasi yang bisa bergerak membangun pencitraan, membangun kepercayaan kepada masyarakat. Pada hari ini bagian daripada yang dilakukan oleh Partai Golkar. Kemarin sudah dilakukan komunikasi kepada Partai Nasdem, dan hari ini kita bangun komunikasi juga kepada saudara-saudara dari Partai Demokrat. Ya, tujuannya bahwa yang tadi saya bilang, partai ini harus berkoalisi kalau ingin maju dalam pilkada, nggak mungkin berdiri sendiri. Selain Demokrat, apa ke depannya ada partai lain? Insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan yang bisa diajak komunikasi, kita akan membangun komunikasi. Tujuannya adalah pertama bagaimana menciptakan hubungan silaturahmi yang baik, dan kita yakin bahwa partai-partai tujuannya kan sangat mulia, semuanya membangun daerah, membangun masyarakat, sumber daya manusia. Dan tentunya dengan begitu kita nggak bisa bicara hanya satu partai saja ya, apalagi dengan banyaknya masyarakat, dengan termasuk Kutai Timur salah satu daerah yang terbanyak keempat di Kaltim, ya harus banyak yang berbuat. Kalau hanya satu partai saya pikir tidak akan sukses. Insya Allah dalam waktu dekat nanti Partai Golkar juga akan membangun komunikasi ke partai-partai yang lain. Dan itu di tangan DPC, 30% DPD dan 20% DPP. Artinya dipercayakan penuh ke DPC. Kalau mereka mengklaim bahwa mereka dapat rekomendasi dari DPP, itu silakan, hak mereka kan. Kita tetap apa yang kita pada prosedurnya ya. Prosedur. Kita tetap ya prosedur kita jalan. Berarti melakukan komunikasi tetap. Iya. Kalau kembali lagi kalau ada yang mengklaim itu silahkan aja. Oh iya. Ujungnya kan di kita juga. Oh iya. Ya betul. Enggak, soalnya kan beredar, makanya saya konfirmasi. Mungkin ada sedikit saya tambahkan. Ya, Pak. Sebelum wartawan masuk tadi, antara Demokrat dan Golkar ini ada satu yang menjadi pokok bahasan kami itu masalah COVID-19. Ya, kami tidak mau fokus tadi sebelum Marti masuk berbicara Golkar sama Demokrat fokus untuk masalah memutus mata rantai COVID-19 ya. Jangan sampai ya jangan sampai fokus memutus mata rantai COVID-19 ini terlupakan. Juga kami juga bersinergi berusaha bagaimana caranya memutuskan mata rantai COVID-19. Ini tuh yang tambahan tadi yang Oh iya iya. Selain pilkada, berarti bicara